Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Suwondo, guru fisika kelas 11. Ya, kita akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang merangkai pegas. Kita masih menggunakan beberapa pegas yang ada ini. Yang pertama, kita akan merangkai pegas secara seri. Nah, ini susunan pegas secara seri. Coba kita buat bebannya. Semoga, ini bebannya kecil, pertambahannya panjang. Kita cek. Ini diberi beban 50 gram. Oh, ternyata sudah melebihi panjangnya. Coba kita pakai pegas dengan konstanta yang berbeda tadi. Ini tadi yang seri, ini sama juga seri, tapi kita ingin menunjukkan kalau penambahan seperti ini terlalu besar tidak. Ini nyaris tapi hampir menyentuh. Ya, masih dalam. Ya, belum menyentuh ya. Belum menyentuh kedudukan. Nah, ini berarti kedua pegas atas maupun pegas bawah ketika tersusun secara seri seperti ini berarti mendapatkan gaya yang sama, yaitu 50 gram, baik untuk pegas yang atas maupun untuk pegas yang bawah. Oke. Nah, kedua pegas ini bisa diganti dengan pegas yang lain atau diberikan pegas pengganti dengan menghitung pegas pengganti yang disusun secara paralel. Kalau K-nya sudah ketemu, nanti kita bisa menambahkan atau menggantikan dengan pegas yang lain yang konstantanya bisa digantikan oleh dua pegas ini. Nah, dua pegas ini tentunya akan mengalami perubahan panjang yang berbeda, ya. Untuk pegas atas, pertambahan panjangnya berbeda dengan pegas yang bawah. Kalau tadi ini pegas yang bawah itu 8,5, di sini diberi beban 50 gram, pegasnya menjadi 14. Untuk pegas yang atas, karena ini ada berat dari pegas, maka ada penambahan massa, ya. Nah, ini hampir 30. Oke. Nah, ketika belum diberi beban, panjang kedua pegas ini adalah, penggarisnya sudah tidak bisa mengukur. Ini 33,5 ya, 33,5. Nah, pada saat diberi beban tadi, panjang kedua pegas menjadi 45 ya, saya tulis 45, 34,5. Oke, datanya itu. Kemudian sekalian kita satukan untuk susunan pegas yang kedua, yaitu pegas yang tersusun secara paralel. Ini panjangnya kita carikan yang sama.
ya relatif sama. Nah, kedua pegas yang seperti ini tersusun secara paralel. Kalau kita mau memberikan beban 50 gram begitu, sama. Ini kita kasih dudukan untuk penggantung. Mudah-mudahan tidak jatuh. Jatuh ternyata. Ya, karena jatuh berarti kita satukan saja. Sebentar, ada yang lupa. Kita ukur dulu panjangnya. Panjangnya 17. Ketika kita beri beban secara paralel, susunannya menjadi 21, ya. 17 menjadi 21. Menjadi 21. Nah, ini sudah, tadi susunan seri sudah, paralel sudah, berarti beban ini dibagi 2 ya. Yang terakhir, kalau ada pegas yang tersusun secara, ini kita ambil yang ini aja lah, campuran ini supaya muat ya. Ini ada seri, ada paralel, kemudian di seri. Kita ukur panjang pegas secara keseluruhan ini 29,5. 29,5. Kalau kita beri beban 50 gram, nah begitu, jadinya panjang pegas total adalah 36. Oke. Itu artinya ketika tersusun secara paralel seperti ini, kedua pegas mendapatkan gaya 50 gram untuk yang paralel. Terus pegas yang bawah juga mendapat beban 50 gram ya masanya. Nah, ini kemudian masing-masing ada pertambahan panjang untuk pegas yang atas sama pegas yang bawah. Nah, kalau ditambah terakhir ini kita tambah menjadi 3 pegas gitu. Nah, ini berarti yang atas juga paralel. Di paralel 3 ya. Di paralel 3. Untuk paralel 3 berarti panjang pegas totalnya pastinya berkurang karena apa? Bebannya diangkat secara bertiga yang atas. Ini panjang pegas menjadi 32,5 kalau yang atas 3. Ini 32,5. Baik, Ananda, kita sudah bisa menjelaskan, mendapatkan data dari yang pertama tadi percobaan hukum Hooke, kemudian yang kedua rangkaian pegas secara seri, paralel, dan yang terakhir ini tadi adalah campuran. Oke. Jadi kita sudah bisa mendapatkan ilmu yang terkait dengan pegas dan rangkaian pegas. Sebagai tambahan informasi, ini ada pegas yang aslinya sama, tetapi coba kita lihat bentuk pegas ini sudah tidak rapat lagi. Ada beberapa titik yang sudah rusak karena tidak, yang kiri, yang tengah kan lebih rapat daripada yang kanan. Pegas yang paling kanan ini pegas yang sudah rusak karena diberi beban melebihi batas elastisitasnya sebagaimana kita terangkan di awal. Kalau beban yang diberikan kepada sebuah pegas itu melebihi batas elastisitasnya, maka pegas itu akan rusak.
Artinya tidak mau kembali ke bentuk semula. Begitu, Ananda, pertemuan pada saat ini sudah kita selesaikan dengan hasil kita yang pertama mengetahui konstante pegas yang tersusun, pegas yang tadinya panjang gitu, pegas yang panjang. Kemudian yang kedua kita bisa menentukan konstante pegas yang pendek ini, ya. Jadi kita sudah dapatkan dua hasil. Ini grafiknya, grafik untuk pegas 1, ini grafik untuk pegas 2, ya. Mudah-mudahan ini memperjelas pemahaman Ananda. Kemudian kalau tadi ada tambahan pegas yang dirangkai secara seri, secara paralel, dan secara campuran, itu juga materi yang termasuk dalam pembahasan elastisitas pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ananda. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan pencerahan, bisa mempraktekkan dalam keseharian. Misalnya kalau praktek yang bisa kalian lakukan, kalian naik motor, itu ditopang oleh 4 pegas, 2 pegas di sok depan, 2 pegas di sok belakang. Demikian juga mobil itu setiap roda ada soknya, jadi ada pernya, per yang menahan beban yang diangkat oleh mobil itu, jadi massa mobil ditambah massa penumpangnya. Kalau motor juga sama, massa motor ditambah massa penumpangnya dibagi berapa? Dibagi 4, 2 depan, 2 belakang. Jadi pertambahan panjang untuk masing-masing pegas itu dapat ditentukan. Saran saya, kalau naik motor jangan diberi beban melebihi batas yang ditentukan. Demikian juga mobil. Kenapa? Nanti pernya kalau motor atau mobil itu akan, kalau ini kan mulur ya, bertambah panjang, karena ini per tarik. Tapi kalau pada per mobil dan per motor itu adalah per tekan. Jadi kalau kalau pemberian bebannya berlebihan, nanti pernya bisa patah ya, patah. Kalau ini tidak patah, tapi mulur, tidak mau kembali. Demikian Ananda, mudah-mudahan tambah jelas, tambah bisa juga dipraktekkan di dalam keseharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.